Silakan untuk presentasi. Kelompok yang presentasi imunologi. Kelompok presentasi siapa? Mohon maaf Ibu, izin share screen ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, saya mewakili dari kelompok 16 dengan yang pertama dan Neneng Sayati, yang kedua saya Elvira Dwi Febiandani, yang ketiga Rika Fatimah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang farmakologi imunologi dengan studi kasus sistemik lupus erythematosus. Farmakoimunologi adalah cabang ilmu biomedis yang berkaitan dengan respon organisme terhadap penolakan antigenik, pengenalan diri sendiri dan bukan dirinya, serta semua efek biologis, serologis, dan kimia fisika fenomena imun. Farmakoimunologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang spesialisasi medis yang berfokus pada obat-obatan yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, baik untuk menekannya, mengaktifkannya, atau memanipulasi dalam beberapa cara. Agen imunofarmakologi paling terkenal yaitu obat anti penolakan dan vaksin. Sistem imun atau sistem kekebalan adalah sel-sel dan banyak instruktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Sementara itu, respon kolektif dan terkoordinasi dari sistem imun tubuh terhadap pengenalan zat asing disebut respon imun. Komponen sistem imun bawaan, respon tidak spesifik, sistem imun adaptif, respon spesifik patogen dan antigen. Sistem imun bawaan, paparan menyebabkan respon maksimal segera. Sistem imun adaptif, perlambatan waktu antara paparan dan respon maksimal. Sistem imun bawaan, komponen imunitas diperantarai sel dan imunitas humoral. Sistem imun adaptif, komponen imunitas diperantarai sel dan imunitas humoral. Sistem imun bawaan tidak ada memori imunologis. Sistem imun adaptif, paparan menyebabkan adanya memori imunologis. Sistem imun bawaan ditemukan hampir pada semua bentuk kehidupan. Sistem imun adaptif hanya ditemukan pada vertebrata berahang. Sistem imun bawaan merupakan bentuk pertahanan awal yang melibatkan penghalang permukaan, reaksi peradangan, sistem komplement, dan komponen seluler. Sistem imun adaptif berkembang karena diaktifkan oleh sistem imun bawaan dan memerlukan waktu untuk dapat mengerahkan respon pertahanan yang lebih kuat dan spesifik. Imunitas adaptif atau dapatan membentuk memori imunologis setelah respon awal terhadap patogen dan membuat perlindungan yang lebih ditingkatkan pada pertemuan dengan patogen yang sama berikutnya. Proses imunitas dapatan ini menjadi dasar dari vaksinasi. Regulasi fisiologi. Sistem imun terlibat dalam banyak aspek regulasi fisiologis dalam tubuh. Sistem imun berinteraksi secara intensif dengan sistem lain, seperti sistem endokrin dan saraf.
Sistem imun tubuh juga memainkan peran penting dalam perkembangan serta dalam perbaikan jaringan dan regenerasi. Hormon. Hormon dapat bertindak sebagai imunomodulator, yaitu mengubah sensitivitas sistem imun. Sebagai contoh, hormon seks wanita diketahui menstimulasi baik respon imun adaptif dan respon imun bawaan. Beberapa penyakit autoimun seperti lupus erythematosus sering menyerang wanita, dan mulainya serangan sering dengan pubertas. Sebaliknya, hormon seks pria seperti testosteron tampak menekan sistem imun. Vitamin D. Saat suatu sel T menjumpai patogen asing, pada beberapa kasus melibatkan reseptor vitamin D. Tidur dan istirahat. Sistem imun bertambah dengan tidur dan beristirahat. Sebaliknya, kurang tidur dapat merusak fungsi kekebalan tubuh. Nutrisi dan diet. Kelebihan gizi dikaitkan dengan penyakit seperti diabetes dan obesitas, yang diketahui memengaruhi fungsi kekebalan tubuh. Perbaikan dan regenerasi. Sistem imun tubuh, khususnya sistem imun bawaan, memainkan peran yang menentukan dalam perbaikan jaringan setelah cedera. Gangguan pada imunitas. Imunodefisiensi. Imunodefisiensi terjadi ketika satu atau lebih komponen sistem imun tidak aktif. Kemampuan sistem imun untuk merespon patogen berkurang pada anak-anak dan orang tua. Pada kasus orang tua disebabkan oleh immunosenescence. Imunodefisiensi turunan. Penyakit granuloma kronis, yaitu penyakit dengan rendahnya kemampuan fagosit untuk menghancurkan patogen. Imunodefisiensi dapatan, AIDS. Autoimunitas. Autoimunitas adalah respon imun terlalu aktif termasuk fungsi imun yang tidak berfungsi baik sehingga berakhir pada gangguan autoimun. Sistem imun tidak mampu membedakan dengan tepat antara self dan non-self, sehingga dapat menyerang bagian dari tubuh. Contoh, artritis rheumatoid, diabetes mellitus tipe 1, penyakit Hashimoto, dan lupus erythematosus sistemik. Hipersensitivitas. Respon imun yang berlebihan yang dapat merusak jaringan tubuh sendiri. Hipersensitivitas terbagi menjadi 4 kelas, tipe 1 sampai tipe 4, berdasarkan mekanisme yang ikut serta dan lama waktu reaksi hipersensitif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rifa Fatimah. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada imunostimulan, yaitu adalah substansi atau obat dan nutrin yang menstimulasi sistem imun dengan meningkatkan aktivitas komponen sistem imun untuk melawan infeksi dan penyakit. Pada pengobatan tradisional, beberapa obat-obatan tradisional dipercaya dapat menstimulasi imunitas seperti echinacea, akar manis, ginseng, astragalus, saga, bawang putih, sangitan, jamur shiitake, jamur lingzi, hisop, dan madu. Penelitian telah menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut dapat menstimulasi sistem imun. Kemudian ada obat imunosupresif digunakan untuk mengontrol gangguan autoimun atau inflamasi ketika terjadi kerusakan jaringan yang berlebihan dan untuk mencegah penolakan transplantasi setelah penolakan transplantasi organ. Obat antiinflamasi sering digunakan untuk mengontrol pengaruh peradangan. Glukokortikoid merupakan obat antiinflamasi yang paling kuat, tetapi obat tersebut memiliki banyak efek samping seperti obesitas pusat, hiperglikemi, dan osteoporosis, sehingga penggunaan obat tersebut harus diawasi dengan baik. Obat antiinflamasi dosis rendah sering digunakan bersamaan dengan obat sitotoksik atau obat imunosupresif, seperti methotrexate, azathioprine. Kemudian ada contoh studi kasusnya, seorang wanita berusia 37 tahun datang dengan keluhan nyeri sendi sejak 1 tahun yang lalu. Rasa sakit dirasakan setiap hari dan panas. Tanda vital, pasien tekanan darah 110/80, nadi 60 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius,
Pemeriksaan fisik menunjukkan kerontokan rambut muda, konjungtiva anemik, keruam malar pada hidung, wajah bulan, karies dentis, hiperemik faring, laboratorium darah rutin diperoleh dari leukosit 2,50, eritrosit 3,66, hemoglobinnya 9,8, hematokrit 31,7. LED 1 jam 85, urin mengandung bakteri, dan tes ANA+. Pembahasannya, sistemik lupus erythematosus atau SLE adalah kelainan inflamatori multisistem yang kronik, rekuren, dan fatal, sehingga sulit untuk didiagnosis. Penyakit ini tidak mempunyai marker diagnosis tunggal dan harus diidentifikasi melalui gabungan kriteria klinis dan laboratori. SLE merupakan penyakit inflamasi autoimun kronis dengan etiologi yang belum diketahui serta manifestasi klinis, perjalanan penyakit, dan prognosis yang sangat beragam. Penyakit ini terutama menyerang wanita usia reproduksi dengan angka kematian yang cukup tinggi. Kemudian ada diagnosis, sudah terdapat 4 dari 11 kriteria American Dramatics atau ARA, yaitu malar Ash, gangguan hematologi atau anemia, hematolik, leukopenia, trombosit, openia atau leukopenia. Oral ulcers, kelainan imunologis atau hasil tes lupus erythematosus, terdapat antibodi, anti-DNA, antibodi anti-sel lupus, atau hasil tes serologis false positif untuk sifilis, antibodi anti-fosfolipid. Dan gangguan neurologis atau kejang psikosis, antibodi antinuklear RNA positif. Pada pasien ditemukan 4 kriteria ARA, yaitu malar rash, fotosensitif, artritis non-erosif, gangguan hematologi, tes ANA+, dan jadi diagnosis kerja pasien adalah sistemik lupus erythematosus. Kemudian terapi dan edukasi, pilar pengobatan lupus, yang pertama edukasi dan konseling, yang kedua program rehabilitasi, yang ketiga pengobatan medikamentosa atau AINS, antimalaria, steroid, dan imunosupresan. Terapi lain penyuluhan dan intervensi psikososial. Selanjutnya, terapi agresif dimulai dari pemberian glukokortikoid seperti dexamethasone, hindari untuk pemakaian jangka panjang, dan prednison, pemberian glukokortikoid per oral dalam dosis tunggal pada pagi hari. Jika terdapat artritis, serositis, dan gejala konstitusional, dapat diberikan prednison 0,5 mg per hari. Atau jika berat, diberikan prednison 1-1,5 mg per hari. Pemberian bolus metal, prednisolon intravena 1 gram atau 15 mg per kilogram BB atau selama 3-5 hari dapat dipertimbangkan sebagai pengganti glukokortikoid oral dosis tinggi. Pemberian glukokortikoid selama 610 minggu dilakukan penurunan dosis secara bertahap. Dimulai 5-10% setiap minggu bila tidak timbul eksaserbasi akut. Pada pasien ini diberikan infus bactesine 750 mg karena terdapat bakteri pada pemeriksaan urin rutin. Kortikosteroid digunakan sebagai pengobatan utama pada pasien dengan SLE. Meskipun dihubungkan dengan munculnya banyak laporan efek samping,
Kortikosteroid tetap merupakan obat yang banyak dipakai sebagai antiinflamasi atau imunosupresi. Maka pada pasien ini diberikan metilprednisolon 1 kali 4 mg per hari. Untuk nyeri sendi dan mengurangi reaksi inflamasi, maka diberikan natrium diklofenak 3 kali 25 mg per hari. Pasien juga diberikan cetirizine 1 kali 10 mg per hari untuk mengurangi rasa gatal. Prognosis dari SLE tergantung pada organ mana yang terlibat. Pada pasien ini, prognosisnya adalah bonam karena belum melibatkan organ-organ vital. Pasien dirawat di RSPKU Muhammadiyah Surakarta dari tanggal 25 Mei sampai 28 Mei 2019 setelah pasien pulang 5 hari kemudian kontrol. Yang pertama ini ada dexamethasone, golongan obatnya kortikosteroid, kategori obat resep. Manfaatnya mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun. Digunakan oleh dewasa dan anak-anak. Kategori C ini studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya resiko terhadap janin. Dexamethasone dapat terserap ke dalam ASI, jadi tidak boleh digunakan selama menyusui kecuali atas anjuran dokter. Peringatan sebelum mengkonsumsi dexamethasone yaitu jangan menggunakan dexa jika memiliki riwayat alergi dengan obat ini atau obat golongan kortikosteroid lain. Beritahu dokter tentang riwayat penyakit yang Anda miliki, misalnya diberikan secara hati-hati pada pasien yang pernah menderita TBC, herpes, infeksi jamur, penyakit ginjal, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, tiroid, penyakit mata, osteoporosis, gangguan pembekuan darah, atau gangguan pada sistem pencernaan. Beritahu dokter bila akan menjalani vaksinasi, kondisi tersebut dapat memicu efek interaksi bila dilakukan selama menggunakan dexa. Pasien lanjut usia harus lebih hati-hati dalam menggunakan dexa karena lebih beresiko mengalami efek samping terutama osteoporosis. Selama menggunakan dexamethasone, jangan mengkonsumsi minuman beralkohol atau obat pereda nyeri tanpa pengawasan dokter karena dapat meningkatkan risiko terjadinya perdarahan lambung. Dexa yang digunakan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Mengkonsumsi dexa dapat menyebabkan pusing, hindari melakukan aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan, seperti berkendara setelah mengkonsumsi obat ini. Dan segera ke dokter jika mengalami reaksi alergi obat atau overdosis setelah menggunakan obat ini. Dosis dan aturan pakai dexamethasone ini tergantung pada kondisi yang diderita pasien. Berikut ini adalah takaran penggunaan dexa. Dexa hanya diberikan oleh dokter dan dosisnya disesuaikan dengan kondisi pasien. Bentuk obat tablet, kondisi mengatasi peradangan dan penyakit autoimun. Untuk dewasa dosisnya 0,5 sampai 9 mg per hari, dosisnya maksimal 1,5 mg per hari. Untuk anak-anak, dosis awal 0,02 sampai 0,3 mg per hari dibagi ke dalam 3-4 konsumsi. Dosis akan disesuaikan dengan tingkat keparahan dan respon pasien. Kondisi multiple sklerosis untuk dewasa, dosis awal 30 mg per hari selama 1 minggu, diikuti 4-12 mg per hari selama 1 bulan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Neneng. Izin melanjutkan. Di sini ada obat prednisone
Golongan kortikosteroid, kategori obat resep, manfaat digunakan oleh dewasa dan anak-anak karena memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin. Namun, belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obatnya hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Kategori D, tablet lepas tunda. Ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar daripada risikonya. Misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Prednisone terserap ke ASI. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa. Next, Mbak. Peringatan sebelum menggunakan prednisone. Jangan menggunakan prednisone jika Anda memiliki alergi terhadap obat ini atau obat kortikosteroid yang lain. Beritahu dokter Anda jika Anda pernah atau sedang menderita penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit tiroid, penyakit infeksi, atau gagal jantung. Beritahu dokter jika Anda pernah menderita tukak lambung, divertikulitis, atau radang usus. Beritahu dokter Anda jika Anda pernah atau sedang menderita osteoporosis, miastenia gravis, diabetes, atau hipertensi. Beritahu dokter jika Anda berencana untuk melakukan vaksinasi selama menggunakan prednisone. Beritahu dokter jika Anda sedang hamil, menyusui, atau merencanakan kehamilan. Beritahu dokter jika Anda sedang menggunakan obat-obatan lain, termasuk obat herbal dan suplemen. Jika terjadi reaksi alergi obat atau overdosis setelah menggunakan prednisone, segera temui dokter. Efek samping dan bahaya prednisone. Beberapa efek samping yang bisa terjadi menggunakan prednisone adalah mual, penurunan nafsu makan. Jika efek samping yang disebutkan di atas tidak mereda, segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat, seperti ruam yang gatal pada kulit, bengkak pada bibir dan mata, dan kesulitan bernafas atau mengalami efek samping yang serius seperti kram otot, detak jantung tidak beraturan, kelelahan yang tidak diketahui sebabnya, pembengkakan pada tungkai atau tangan dan wajah, peningkatan berat badan yang drastis. Next, Mbak. Harus dengan resep dokter. Gluktasin injection dipasang dengan kemasan sebagai berikut. Dosis 1 vial 750 mg injeksi, 1 vial 1500 mg injeksi, Boctezine host 1500 mg. Kandungan setiap kemasan Boctezine injection berisi kandungan zat aktif sebagai berikut. Tiap vial 750 mg, subkutan 200 sulbactam 250 mg plus ampicillin 500 mg. Tiap vial 1500 mg, subactam 500 mg, ampicillin 1000 mg. Kontraindikasi penggunaan antibiotik Boctezine injection harus dihindari pada pasien dengan riwayat alergi pada Boctezine injection dan antibiotika penisilin lainnya. Efek samping, kebanyakan efek samping adalah kemerahan dan rasa sakit di tempat penyuntikan. Efek samping juga sering muncul adalah diare dan ruam pada kulit. Efek samping yang lain yang jarang terjadi adalah radang pembuluh darah, pembekuan darah, nyeri dada, kelelahan, kejang, sakit kepala, nyeri
buang air kecil, mual, muntah, gatal, sesak, tenggorokan, kemerahan pada kulit, peradangan hidung, dan pembengkakan wajah. Interaksi obat, glutathione injection jika diberikan bersamaan dengan alpunal dapat meningkatkan reaksi hypersensitivitas. Ada antikoagulan, obat antikoagulan, dan obat probensid dapat meningkatkan kadar glutathione injection dalam plasma sehingga meningkatkan potensi terjadinya efek samping. Next, Mbak. Metilprednisolon 4 mg. Indikasi umum informasi obat ini hanya untuk kalangan medis, kondisi inflamasi, dan alergi. Rematik yang responsif terhadap terapi kortikosteroid, penyakit saluran nafas dan kulit, gangguan endokrin, macam-macam penyakit autoimun, gangguan hematokrit, sindrom nephrotik. Deskripsi metilprednisolon 4 mg merupakan obat genetik yang termasuk dalam golongan kortikosteroid. Golongan obat ini merupakan obat yang meredakan peradangan dan digunakan dalam penanganan penyakit paru, obstruksi kronik. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Next, Mbak. Kategori antiinflamasi komposisi metilprednisolon 4 mg, dosis penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter, dewasa 1 tablet 1-2 kali sehari, dosis per hari 4-48 mg per hari, tergantung dari jenis dan beratnya penyakit dan respon pasien. Aturan pakai sudah makan, kemasan dus 10 strip 10 tablet, kontraindikasi hipersensitif, idiopatик, bayi prematur, infeksi jamur sistemik, pemberian secara interaksi. Next, Mbak. Natrium diklofenak, kategori anti nyeri, komposisi natrium diklofenak 25 mg, dosis penggunaan obat harus sesuai dengan petunjuk dokter, dewasa dan anak di atas 12 tahun, 1 tablet 2-3 kali per hari, terhadap asma dan tukak lambung. Cetirizine 10 mg, golongan anti-alergi, kategori obat resep, manfaat meredakan gejala alergi, misalnya rinitis alergi, dikonsumsi oleh dewasa dan tahun, kategori untuk ibu hamil dan menyusui, kategori B, studi pada binatang, percobaan tidak memperlihat adanya risiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Bentuk obat, tablet, kapsul, sirup, dan drop. Dosis aturan pakai, dokter menyesuaikan takaran dosis obat sesuai usia, kondisi kesehatan secara keseluruhan, dan reaksi tubuh pasien terhadap obat. Dewasa dan anak-anak lebih dari 6 tahun, 5-10 mg sehari sekali. Anak-anak usia 2-6 tahun, 2,5 mg sekali sehari. Dosis dapat ditingkatkan oleh dokter menjadi 5 mg sehari sekali, atau 2,5 mg 2 kali sehari. Next, Mbak.
Masih ada slide selanjutnya? Masih ada, Ibu. Peringatan sebelum mengkonsumsi cetirizine bagi anak-anak dan ibu hamil menyusui atau berencana untuk hamil, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Beritahu dokter jika kesulitan untuk buang air kecil akibat pembesaran prostat atau ketika menderita gangguan ginjal, hati, serta diabetes. Jangan lupa untuk memberitahu dokter mengenai obat-obatan yang digunakan, baik suplemen, vitamin, atau obat-obatan herbal. Jangan mengemudi atau mengoperasikan alat berat selama menjalani pengobatan dengan cetirizine, karena pada beberapa orang dapat menimbulkan rasa kantuk. Jangan meningkatkan dosis obat yang diminum atau mengonsumsi obat ini dengan frekuensi yang lebih banyak dari anjuran dokter. Jika ruam kulit akibat alergi tidak membaik setelah penggunaan cetirizine selama 3 hari, konsultasikan kembali dengan dokter. Jika terjadi reaksi alergi obat atau overdosis, segera hubungi dokter. Next, Mbak. Interaksi cetirizine dengan obat lain. Cetirizine dapat menimbulkan interaksi bila digunakan dengan obat atau bahan lainnya, yaitu menyebabkan kantuk, pusing, dan sulit fokus jika digunakan dengan alkohol, duloxetine, alprazolam, lorazepam, dan zolpidem. Mengurangi efektivitas cetirizine jika digunakan bersama dengan obat asma Terlivin. Efek samping dan bahaya cetirizine yaitu mengantuk, pusing, lemah sakit perut, dan diare. Selanjutnya, dipersilakan. Silakan untuk sesi tanya jawab. Mohon maaf Ibu, saya mohon izin bertanya. Saya Yuli Ayudita yang bertanya tentang cara pengobatan penyakit yang berkaitan dengan imunologi. Terima kasih. Izin bertanya untuk kelompok. Nama saya Anissa Alfia Ramadanti. Saya ingin bertanya, bagaimana sistem imun pada bayi baru lahir? Terima kasih. Mohon izin bertanya kepada kelompok. Nama saya Berliana. Saya ingin bertanya, apakah lupus itu penyakit yang menular dan apakah dapat diturunkan? Terima kasih. Ya, ada yang tanya lagi? Baru 3 pertanyaan. Silakan untuk kelompok presentasi tadi dicatat ya pertanyaan dari teman-teman Anda. Jadi moderatornya siapa ini ya? Ada pertanyaan lagi tidak? Baik, Mbak, saya mau bertanya.
Saya Tina Apriani. Tadi pada pemaparan materi terdapat bahwa Dexa itu dapat menghambat tumbuh kembang pada anak bila dikonsumsi terus-menerus. Nah, pada tahap apa menghambat tumbuh kembang tersebut? Oke, silakan pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab. Dan apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan untuk materi saya. Kemudian kelompok yang presentasi silakan mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman Anda. Belum langsung terima kasih. Oke, saya awali dengan imunologi. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman Anda. Apa sih imunologi itu? Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang antigen dan antibodi serta fungsi pertahanan tubuh host yang diperantarai oleh sel. Jadi host di sini adalah manusia itu sendiri, terutama yang berhubungan dengan imunitas terhadap penyakit, reaksi biologis, hipersensitivitas, alergi, dan penolakan benda asing. Sedangkan imunitas sendiri adalah reaksi tubuh terhadap masuknya substansi asing atau daya resistensi tubuh terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Sedangkan respon imun adalah kumpulan respon terhadap substansi asing yang terkoordinasi. Jadi di sini yang mengkoordinasikan adalah tubuh. Sedangkan sistem imun adalah sel dan molekul yang bertanggung jawab dalam imunitas, terdiri dari gabungan sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap proses infeksi. Sistem imun itu sendiri dibagi menjadi sistem imun bawaan atau innate immunity system atau respon imun non-spesifik, dan sistem imun yang diperoleh atau disebut juga adaptive acquired immune system atau respon imun spesifik. Nah, fungsi dari sistem imun itu sendiri yang pertama adalah melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan, menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing, terutama di sini adalah bakteri, parasit, jamur, dan virus, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua adalah menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau yang rusak untuk perbaikan jaringan. Yang ketiga adalah mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal, di mana sasaran utamanya di sini adalah bakteri patogen dan virus. Nah, di sini sistem imun itu sendiri yang paling berperan adalah leukosit, ya, yang merupakan sel imun utama di samping sel plasma, makrofag, dan sel mouse. Jadi sistem imun yang sehat adalah sistem imun yang seimbang yang bisa meningkatkan kemampuan tubuh di dalam melawan penyakit. Respon imun itu sendiri ada 4 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah mendeteksi, kemudian mengenali benda asing, yang kedua mengkomunikasikan dengan sel lain untuk berespon, yang ketiga rekrutmen atau bantuan dan koordinasi dari respon, yang keempat adalah destruksi dan supresi penginvasi. Nah, ini kita akan sedikit mengeksplor tentang sistem imun, ya, di mana pada saat tubuh Anda itu luka, ya, tubuh Anda luka, entah lecet, entah kepiris atau apapun gitu ya. Tubuh ini yang pertama kali dilakukan sistem imun tubuh adalah menutup luka. Ya. Menutup luka agar apa? Agar bakteri, virus, jamur yang ada di luar ini nggak masuk lebih banyak ke dalam tubuh. Ya. Nah, penutupan luka dengan cara apa? Anda mungkin masih ingat yang kemarin, yang pertama adalah dengan cara penggumpalan, ya, digumpalkan, kemudian darah itu dibuat gumpalan, terus kemudian disumbat. Ya.
disumbat, terus kemudian dengan mengaktifasi benang-benang fibrin, terus kemudian dipres, terjadi vasokonstriksi, tapi biar konstriksinya tidak terus-menerus, ada juga vasodilatasi, sehingga Anda rasakan sebagai rasa cenut-cenut. Selain itu juga aktivasi sistem inflamatori yang ada di dalam tubuh. Ya, pada proses ini respon imun ini langsung bekerja. Kenapa terjadi respon inflamatori? Ya, inflamasi, Anda masih ingat tanda-tanda radang, ada rubor, kolor, dolor, tumor, fungsiolesa, ya. Mana pada saat Anda luka selain rasanya sakit, juga nanti habis itu ada tanda-tanda radang, kemerahan, ada rasa panas, ada rasa perih juga, ada rasa cenut-cenut, ya. Terus kemudian gangguan fungsi, jadi untuk digerakkan aja sakit, ya. Itu semuanya terjadi ketika sistem imun tubuh Anda bekerja. Nah, bagaimana dengan nasib bakteri dan virus yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh? Nah, yang masuk ke dalam tubuh ini akan mengaktifasi respon imun yang ada di dalam tubuh. Semuanya bekerja. Respon imun dibagi menjadi dua, yaitu non-spesifik dan spesifik. Di mana respon tubuh yang non-spesifik ini dibagi menjadi reaksi inflamasi, ya, inflamasi tadi yang pertama kali bekerja, ya, tubuh mengalami peradangan di sini. Terus kemudian juga terjadi proses fagositosis. Jadi untuk melindungi tubuh, ini ada sistem peradangan. Peradangan di situ ada panas juga kan. Panas itu tujuannya juga untuk membakar bakteri yang masuk. Terus kemudian juga ada sistem fagosit. Fagosit itu nyaplok di sini. Terus ada juga respon imun yang spesifik. Di mana respon imun yang spesifik ini dengan mengaktifasi antibodi dan juga sel T. Respon imun tubuh yang spesifik di sini mengaktifkan antibodi atau biasa Anda sebut juga sebagai imunoglobulin. Terus kemudian di sini ada sel B, ya, disebut sel B atau limfosit B. Ini sebagai antibody mediated immunity atau imunitas yang diperantarai antibodi. Di mana responnya adalah mengeluarkan antibodi, terus menyebabkan aglutinasi patogen, menstimulasi fagositosis, kemudian sebagai antitoksin dan juga mengendapkan toksin, mencegah patogen melekat ke dalam membran sel. Nah, ini macamnya, ya, macamnya limfosit. Limfosit di sini ada limfosit B, yaitu ada B plasma, B memori, dan B pembelah. B plasma ini fungsinya untuk mensekresi antibodi. Jadi nanti sistem tubuh, di tubuh Anda itu kan ada banyak antibodi, ada yang biasa saya singkat untuk gampangannya itu gamet, ya. Imunoglobulin G, A, terus M, E, kemudian D. Semua sistem antibodi diaktifkan. Terus kemudian selain itu, dia juga mengaktifasi pada memori. Jadi patogen yang masuk ini tadi, ini akan diingat oleh tubuh, ya, oleh B memori. Selain B memori, nanti T itu juga ada T memori, ya. Baik limfosit B maupun T nanti akan mengingat semuanya. Terus kemudian ada juga B pembelah, jadi memperbanyak. Jadi begitu ini ada alarm, ya, ada alarm ini luka, respon imun tubuh bekerja, itu langsung antibodi, ya, limfosit B ini juga memperbanyak diri, ya, memperbanyak diri. Terus kemudian terjadi respon imun primer, yaitu respon imun saat pertama kali terjadi penyerangan patogen. Jadi pertama kali masuk ini, jadi sebelum dia diingat, kalau sudah dia masuk kedua kali itu respon imun sekunder. Jadi dia masuk yang kedua kali, tapi yang pertama kali itu adalah respon imun primer, ya. Jadi respon imun yang spesifik tadi. Sedangkan kalau ini tadi ada reaksi inflamasi dan juga ada reaksi fagositosis, biasa disebut sebagai respon imun non-spesifik tubuh yang timbul itu saat melawan patogen untuk melindungi tubuh dari patogen dan mencegah agar tubuh itu tidak menyerang diri sendiri, ya. Jadi ini tadi nanti akan saya jelaskan sedikit bahwa
Di dalam tubuh ini terutama ada apa tadi ada sel T ya, di antaranya di sini ada T itu yang namanya natural killer cell, dia sebagai penyerang. Terus kemudian ada juga sitotoksik, kemudian ada pembelah, ada juga memori ya. Kok pembelah maksudnya supresan ya, supresan kemudian juga memori. Ya, sedangkan di sini pertahanan tubuh ya yang di dalam sel darah putih yang kita kenal sebagai sel darah putih ini merupakan pertahanan tubuh yang ada di dalam tubuh dan paling banyak berfungsi ya, sebagai pertahanan tubuh yang paling akhir ya. Terus kemudian di sini ada yang berfungsi sebagai fagosit, itu ada pertahanan tubuh bagian dalam sel darah putih, ada limfosit ya, limfosit B dan T ini tadi ya, B dan T. Terus kemudian di sini ada monosit ya. Bagi fagosit ini ada monosit, ada basofil, ada eosinofil dan juga ada neutrofil. Nah, limfosit B atau antibodi ini sebagai mediated immunity, kemudian sel T ini sebagai mediated immunity juga. Sedangkan monosit ya, monosit ini sebagai makrofag ya, dia sebagai fagosit yang nyaplok. Kemudian basofil ini untuk pengeluaran histamin sebagai antiinflamasi, ini tadi pengeluaran histamin, jadi untuk untuk sebagai alarm tubuh ya. Kalau misalkan Anda misalkan digigit serangga gitu kan, otomatis Anda mengalami gatal, mengalami proses inflamasi. Selain mengaktifkan sistem imun tubuh sendiri, dia juga mengaktifkan tubuh kita untuk membantu. Mau tidak mau kan Anda garuk ya. Kalau Anda garuk itu yang terjadi sebetulnya harapannya tubuh, Anda juga untuk membantu vasokonstriksi dan dilatasi. Garuk itu ya kadang ditekan, kadang juga dilepas, Jadi kayak bunuh bakterinya juga, kemudian juga sebagai aktivasi membantu untuk respon imun tubuh juga. Tetapi kadang Anda melakukannya terlalu keras sehingga bukannya malah menggaruk, tetapi justru malah melukai. Ya. Jadi sebetulnya kalau gatal itu jangan sampai digaruk, tapi cukup dilus aja, karena di situ ditekan aja, karena di situ yang dibutuhkan adalah proses untuk vasokonstriksi dilatasinya, ya bukan sampai melukai. Ya. Jadi untuk pengeluaran histamin, kemudian ada eosinofil ini yang berfungsi sebagai reaksi alergi, dan ada neutrofil ini juga sebagai fagosit, yaitu sistem imun tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pada saat terjadi aktivasi di sini, ya, terjadi aktivasi berbagai respon imun tubuh, ini alarm tubuh bekerja, kemudian respon tubuh ini juga bekerja, kemudian terjadi aktivasi, ya, aktivasi di mana tadi ada respon imun B plasma, B memori, dan B pembelah, kemudian sel T, ya, sel T di sini itu juga ada macam-macam ya, limfosit di sini responnya untuk menyerang, ya, sama juga seperti B ini juga menyerang. Selain menyerang ini dia juga memberikan ya, antibodi itu juga kayak memberikan informasi ke tubuh gitu, kayak humasnya ya, humasnya. Nah, sel T itu juga sama ya. Ada limfosit T di sini ya, T pembunuh ya, atau disebut juga natural killer cell. Kemudian juga ada T pembantu atau T helper ya. Jadi untuk membantu aktivasi sel limfosit B. Jadi dia kayak humas juga untuk kayak sirena wing 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 itu loh. Di sini ada penjahat gitu yang harus ditangkap, harus dibunuh gitu ya. Jadi mengaktifkan supaya respon tubuh non spesifik ini juga bergerak gitu ya. Bergerak, kemudian antibodi ini juga membelah diri banyak banget ya. Terus kemudian dia juga mempunyai daya ingat ya, atau disebut juga T memory. Terus kemudian juga ada T supresor ya, yang menghentikan respon imun untuk mencegah imun merusak jaringan tubuh sendiri. Jadi kalau semua bakteri patogen ini sudah masuk ke dalam tubuh, terus kemudian dia sudah diserang ya dengan cara yang pertama 4 tahap tadi. Yang pertama itu jadi kayak dibuntel gitu ya, setelah dibuntel diikat ya, setelah diikat kemudian dienet, ditekan ya, ditekan atau
kemudian dia dimakan, setelah dimakan terus kemudian lysis, ya, diendapkan, ya, diendapkan. Itu yang terjadi. Jadi kayak Anda bayangkan tuh nangkap penjahat ya, nangkap penjahat pertama ditubruk, setelah ditubruk ya kayak digulung gitu ya. Respon tubuh juga sama kayak gitu, habis itu terus diikat ya. Setelah diikat terus dia disuruh tiarap ya, dipidak gitu ya. Nah, dipidak baru kemudian dia dicaplok, dikemah-kemah ya dengan sistem fagosit yang ada di dalam tubuh itu sendiri. Nah, setelah itu selesai ya, penjahatnya itu sudah ketangkep semua. Ini biar polisinya ini tadi itu nggak membabi buta, dia nyari penjahat terus kemana-mana sehingga entah siapapun yang ditemui itu dicurigai sebagai penjahat. Nah, diaktifkan ini tadi T-suppressor ya. Jadi untuk menghentikan, wes cukup penjahatnya itu memang kuwi tok ora ono liyane gitu ya. Jadi nggak perlu lagi nyari-nyari penjahat, nggak perlu nembaki yang lain-lain juga ya. Sehingga akhirnya antibodi yang tadi B pembelah ini juga akhirnya surut ya, akhirnya dia nggak membelah lagi, bahkan dia sampai berhenti, termasuk juga natural killer cell sebagai pembunuh, jadi kayak Kopassusnya gitu ya. Itu pembunuhnya itu juga udah ayo balik ke kandang lagi gitu, kembali ya, sudah cukup itu. Nah, apabila tubuh itu kekurangan T-suppressor tadi, ya, itu yang terjadi tentaranya tadi atau polisinya tadi itu dia masih nyari-nyari penjahat siapapun yang ada di situ, itu bisa dicurigai sebagai penjahat, dibunuh. Jadi dia merusak tubuh sendiri, padahal tubuh sendiri itu sebetulnya tidak bersalah atau dia bukan patogen, tetapi di situ karena dicurigai akhirnya dia dirusak ya. Sehingga terjadilah reaksi autoimun tadi, dia di tubuh itu merusak selnya sendiri karena apa? Karena kekurangan dari T-suppressor. Nah, kenapa bisa kekurangan? Nah, ini biasanya juga lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah genetis juga ya. Belum diketahui secara pasti kenapa bisa seperti itu. Tetapi yang jelas yang paling berperan di sini pada sistem imun itu adalah daya tahan tubuh, di mana istirahat. Ya, istirahat tadi sudah disebutkan juga oleh teman Anda waktu presentasi, bahwa istirahat, makan makanan yang bergizi, kemudian juga istirahat itu penting sekali, karena kurang istirahat ini akan merusak sistem imun. Ya. Pada saat Anda kurang istirahat, yang terjadi adalah pengeluaran kortisol. Kortisol itu hormon stres. Begitu hormon stres keluar, ya padahal dia akan mengaktifasi semua sistem imun yang ada di dalam tubuh untuk meredakan itu. Ya. Jadi hormon stres itu sebetulnya nggak dikehendaki sama tubuh ya, sehingga tubuh ini akhirnya juga bereaksi ya, bereaksi bagaimana mengendalikan agar tidak terjadi. Nah, kortisol itu sendiri dia akan mengaktifasi segala macam, termasuk juga mengaktifkan sistem apa itu glukosa yang ada di dalam Langerhans ya, dia akan mengaktifasi di situ sehingga gula darah itu banyak dikeluarkan. Nah, begitu gula darahnya enggak dipakai untuk energi, dia akan tertumpuk menjadi lemak sehingga ya, tubuh terbiasa dengan gula darah tinggi, akhirnya terjadilah ke depannya diabetes. Ya. Termasuk juga gemuk, tapi perasaan udah makannya itu dikurangi, tapi gemuknya tetap aja nggak kurang-kurang. Karena apa? Karena sudah terlanjur gula darah ini banyak dikeluarkan ke dalam darah ya. Jadi gula darahnya terbiasa tinggi ya. Gulanya udah banyak dicurahin padahal dia harus jadiin energi, padahal nggak ada gerakan apapun di situ, akhirnya ditumpuklah jadi lemak terus, akhirnya ya itu tadi terjadilah proses kegemukan ya. Kegemukan akhirnya beban tubuh jadi apa ya, jadi berat gitu. Selain itu dia juga kortisol ini juga akan mengaktifkan segala macam ya, segala macam sistem organ, termasuk juga ginjal. Ginjalnya kerjanya menjadi lebih berat. Ke depan jadi mudah gagal ginjal dan hampir semua sistem yang ada di dalam tubuh itu bekerja. Makanya istirahat itu penting sekali ya. Istirahat penting untuk membangun sistem imun yang ada di dalam tubuh ya, agar apa? Agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut ya. Jangan sampai tubuh ini mengalami apa ya, kekurangan endorfin, kebanyakan kortisol, sehingga tubuh ini harus bekerja lebih keras lagi. Ya. Nah, ini kurang lebih sama seperti penjelasan saya tadi. Jadi ketika ada antigen masuk, ini tubuh tadi akan mengaktifkan. Ya. Dia antigen masuk, dia akan menginfeksi sel. Ya. Menginfeksi sel. Nah, ketika sel ini diinfeksi, sel tubuh nggak mau. Ya.
dia akan mengaktifasi T-cell. T-cell ini dia akan mengingat antigen yang masuk tadi. Di sini ada T-memory, T-cytotoxic. Terus kemudian dia T di sini antibody tadi tubuh ya, atau limfosit T ya. Di sini dia akan mematangkan ya, akan mematangkan sitotoksik T-cell. Nah, antigen ini dia juga akan mengaktifasi makrofag ya. Dia akan mengaktifasi makrofag ya. Begitu antigen masuk ini B cell ini dia membuat alarm ya, selain B ini T juga membuat alarm juga bahwa semuanya itu harus sistem pertahanan harus dikeluarin tadi. Dia mengeluarkan mengaktifkan semua sistem antibodi yang ada di dalam tubuh ya. Diaktifkan. Nah, diaktifkan dengan apa tadi? Dengan B plasma mengingat, kemudian juga membelah, kemudian mensekresi antibodi ke seluruh tubuh ya, antibodi imunoglobulin G, A, M, E, kemudian juga D, semuanya diaktifkan. Kemudian juga selain itu dia akan mengingat ya. Terus kemudian ini tadi antibodi akan membelah ya, membelah lebih banyak untuk apa? Untuk membunuh bakteri ya, antigen ini tadi. Nah, selain itu tadi limfosit B ya, ini juga dia akan diaktifasi oleh limfosit T ya, diaktifasi agar apa? Ya agar dia mau membelah, ya agar dia mau mengingat dan seterusnya. Sehingga di sini sel B atau limfosit B di sini sebagai non-specific killer. Ya, sebagai non-specific killer, kalau T tadi dia natural killer cell, dia pembunuh ya, pembunuh beneran, tapi kalau di sini pembunuh yang apa ya, tidak spesifik, dia membunuh tetapi tidak secara langsung, tetapi dengan mengaktifkan semua sistem. Sedangkan sebetulnya ada juga limfosit itu dibagi menjadi juga yang ada yang granulnya atau juga yang tidak bergranul ya. Granul itu jadi kayak apa ya, kayak peluru gitu ya. Jadi dibunuh, ditembaki, terus kemudian akhirnya nanti dia selain ditembaki dia dibungkus tadi ya. Jadi dibungkus ya, ditembaki, kemudian juga yang dibungkus terus dikemah-kemah. Jadi semuanya tadi mempunyai sistem kinerjanya sendiri-sendiri. Itu kurang lebih kalau antigen masuk ke dalam tubuh tadi. Nah, di dalam tubuh itu tadi nanti setelah diingat ya, di dalam tubuh itu ada namanya kekebalan ya, kekebalan alami natural, kemudian ada juga yang didapat. Yang natural itu yang mana ya? Yang tadi ya, sistem kekebalan tubuh yang tadi udah otomatis saya jelasin tadi, dia mengaktifasi sistem spesifik dan non spesifik. Nah, kekebalan yang didapat itu dibagi menjadi aktif dan pasif. Nah, aktif itu dibagi menjadi alami dan juga buatan. Yang pasif itu juga dibagi menjadi alami dan buatan. Nah, yang aktif alami ini dia dapat pada saat sakit. Ya. Saat sakitnya tadi, seperti waktu saya jelasin tadi, bakteri masuk, ya, tetapi tubuh kemudian mengingat. Ya, kemudian yang buatan ini diberikan vaksin. Nah, vaksin itu yang seperti apa? Anda sering mendengar bahwa vaksin itu adalah bakteri yang dilemahkan gitu ya. Sebetulnya bukan cuma dilemahkan, tapi kadang juga hanya cuma presentasinya aja. Jadi nggak dalam bentuk bakteri itu utuh terus kayak dia semaput terus nanti suatu saat dia bisa bangkit lagi terus kemudian dia jadi kayak kuat kembali, enggak seperti itu. Jadi kadang hanya dipresentasikan, ini loh ambune, kalau misalkan Anda di kayak anjing pelacak gitu, anjing pelacak cuma dikasih bajunya aja, ini loh bau keringetnya kayak gini. Keringetnya kayak gini, terus nanti sistem tubuh itu akan mengingat bahwa kalau ada bau kayak gini, itu berarti dia musuh kita, harus kita bunuh gitu ya. Jadi kalau misalkan orang kena vaksin, ya udah dikasih vaksin, terus kemudian dia sakit, itu sebetulnya bukan karena vaksinnya itu sendiri yang menyebabkan sakit, tapi sebetulnya anak itu sendiri itu sudah mempunyai penyakit yang lain. Penyakit yang lain, dan delalah pada saat dia divaksinasi, imun tubuh ini kan bekerja
bekerja lebih keras, lebih kuat, padahal di situ sebetulnya juga sudah ada penyakit, ya, sudah ada penyakit, imun tubuh ini sudah bekerja luar biasa, ditambah lagi dengan dia harus mengenali penyakit yang baru atau antigen yang baru. Nah, ini akan menguras tubuh, ya, sehingga akhirnya terjadilah seperti vaksin, akhirnya jadi dia malah jadi sakit kayak gini, ya. Diingat itu bukan vaksinnya, tetapi tubuh ini sudah membawa penyakit yang memang sudah tidak yang ada tetapi tidak terdetek, gitu ya. Maka sebetulnya secara teori, lepas dari program yang harus Anda jalankan, ya, sebetulnya kalau Anda mengimunisasi itu anak ini harus benar-benar sehat, ya. Secara teoritis harus benar-benar sehat. Nah, Bu, kalau nganu batuk pilek biasa nggak apa-apa ya, Bu. Ya itu sebetulnya bukan nggak apa-apa, tapi kalau kita kembali kepada teori, ya, teori bahwa saat Anda memberikan vaksin itu imun tubuh Anda akan terkuras, ya. Jadi si anak ini tadi akan tubuhnya itu akan bekerja keras luar biasa. Semua sistem itu akan diaktifkan dan ini menguras energi yang luar biasa, ya. Jadi kalau misalkan anak ini kondisinya memang kurang fit, harusnya, ya, tetapi harusnya tidak divaksin. Tetapi kalau misalkan itu dijalankan sesuai teori, programnya nggak jalan. Karena apa? Karena anak-anak di Indonesia itu hampir, ya, kurang lebih 6-8 kali itu batuk pilek dalam setahun. Anda bayangkan hampir 2 bulan sekali dia pilek. Nah, kalau hampir 2 bulan sekali dia pilek, nah kapan vaksinnya? Sehingga akhirnya ditolerir, ya nggak apa-apa lah kalau itu ringan, ya, tapi sebetulnya secara teoritis nggak bisa. Sehingga Anda harus benar-benar bisa memilah-milah, ya. Jangan sampai nanti Anda menjadi bidan, kemudian ketika Anda memberikan suntikan vaksin, kemudian Anda disalahkan gara-gara baru disuntik, ya. Gara-gara baru disuntik, akhirnya anak saya jadi seperti ini, ya. Jadi nggak bisa inilah, nggak bisa itulah, ya. Jadi sebaiknya sebetulnya untuk jaga diri baik-baik, ya, Anda harus bisa mengingat bahwa anak ini habis sakit, nggak habis sakit itu juga butuh pemulihan, ya, butuh pemulihan. Kalau dia masih barusan sakit kemudian Anda vaksin, ini juga masih berisiko, ya. Jadi tubuh sebetulnya harus benar-benar dalam kondisi fit, ya. Sedangkan kekebalan didapat tetapi yang sifatnya pasif, tetapi dia juga termasuk dalam alami, di sini adalah kongenital, ya. Di mana tubuh itu sudah mengaktifkan atau membentuk pertama kali yang didapat pada saat ada di dalam tubuh melalui plasenta itu adalah imunoglobulin M, di mana usia 6 bulan ini bayi ini sudah mendapat kekebalan, ya. Kekebalan dari plasenta ini tadi yang membentuk imunoglobulin M. Kemudian ada kekebalan pasif buatan. Kekebalan pasif buatan di sini contohnya adalah serum anti bisa ular misalkan. Jadi dia benar-benar didapatkan dari, bukan hanya dikenali, tetapi dia benar-benar dimasuki oleh serum darah itu tadi. Reaksi respon imun terhadap antigen di sini saat ada antigen ini bisa ditolerir, bisa juga tidak. Jadi kalau misalkan antigen ini dianggap tidak melukai atau udah biasa, dia udah dikenali tubuh bahwa dia nggak merusak, dia nggak diapa-apain. Tapi ya, ketika dia sudah masuk di dalam proses intoleran, ya, tentu saja tubuh ini akan bekerja dengan respon imun. Contoh yang paling gampang aja, tubuh kita ini kurang lebih 15%, ya, sampai dengan ada yang mengatakan 30% juga itu ada bakteri, virus, jamur itu nempel di kulit, ya, nempel di kulit. Nah, ketika dia masih bisa ditolerir, Anda nggak merasa gatal. Anda ketika habis mandi itu pun masih ada bakteri, virus, jamurnya juga, tetapi tubuh tolerir. Tapi ketika Anda nggak mandi 1 hari aja, tubuh rasanya udah mulai gatal, pengen garuk. Ya, garuk itu sebagai reaksi tubuh untuk ngilangin, ya, ngilangin, terus kemudian Anda gosok-gosok ngilangin bolot gitu ya. Itu juga sebetulnya reaksi tubuh untuk ngilangin, ya, untuk ngilangin ini tadi virus, bakteri yang nempel di kulit, termasuk juga jamur, ya. Itu masuk di dalam respon imun, tetapi masih di dalam konteks yang ringan, ya, mengaktifasi. Tapi ketika sudah masuk ke dalam darah, terjadilah respon imun, ya. Respon imun Anda nempel aja ketika kebanyakan itu antibodi yang ada di kulit ini juga akan diaktifkan, ya.
diaktifkan sehingga rasanya gatal, terus kemudian Anda garuk-garuk, terjadi proses inflamasi tadi ya. Terus di sini sama seperti tadi ya, ada alamiah, non spesifik, kemudian ada adaptif di mana dia akan mengaktifasi sistem humoral dan juga seluler ya. Sistem humoral ini yang ada di yang ada mukosa-mukosanya ya, baik yang ada di dalam sel ya. Ini juga sama, ya, alamiah, non-spesifik, kemudian adaptif diperoleh, dia akan mengaktifkan sistem imun yang ada di dalam darah, ya, dalam darah maupun di mukosa, ya, di dalam darah maupun mukosa, kemudian sampai yang ada di dalam otot, yaitu di tingkat sel. Ya. Jadi respon imun bawaan, atau disebut innate immunity, sebagai respon imun non-spesifik. Sedangkan respon imun yang spesifik atau disebut juga adaptive accurate immune system ini adalah sebagai respon imun yang diperoleh. Ini masih sama seperti tadi ya. Cuman konteksnya di sini dibagi sama-sama non spesifik ya dan spesifik. Tetapi kalau ini dibagi lagi ya. Contohnya yang sifatnya fisik, physically itu pertahanan tubuh kulit. Ya, kulit ini adalah cara agar bakteri tidak masuk, bakteri, virus, jamur tidak masuk ke dalam peredaran darah atau dalam tubuh ya. Karena tubuh kita steril ya. Terus kemudian ada saluran pernafasan ya, saluran pernafasan di sini masuk di dalam mukosa ya, di mana di situ banyak cairan, banyak droplet yang fungsinya adalah untuk menangkap ya, menangkap, menggulung, kemudian juga dihancurkan di situ. Kemudian di saluran cerna ini juga sama, ya, sistem mukosa, kemudian juga membran mukosa itu ada di saluran napas, pencernaan, dan juga semua organ-organ tubuh itu ada mukosanya, ada cairannya, selain dia sebagai pelumas, dan dia juga bukan hanya sekedar melumaskan aja supaya dia pergerakannya baik, sirkulasinya baik, tidak, tetapi juga termasuk juga untuk menangkap, ya, menangkap bakteri, virus, jamur yang ada di dalam tubuh supaya bisa dihancurkan sebelum menembus ke dalam tingkat sel. Kemudian ada juga non-spesifik yang sifatnya larutan, ya, atau biasa disebut juga biokimia. Ya. Ini contohnya adalah lisozim, ya, enzim, kemudian sebasea atau lemak itu tadi. Dia akan mengikat, jadi kalau misalkan Anda keringetan itu kan kelenjar lemaknya bekerja, terus kemudian lengket ya, lengket itu dia fungsinya untuk apa, agar bakteri, jamur, virus itu dia nempel di situ, nempel kemudian dia mudah dihilangkan. Ya. Terus kemudian juga asam lambung, baik yang pH-nya tinggi atau rendah, yang sifatnya asam ataupun basa, ya, dia dibunuh di situ. Kemudian laktoferin ini yang biasa ada di ASI, kemudian asam neuraminik ini juga jadi asid juga. Terus kemudian sistem humoral dengan meningkatkan komplement interferon. Kemudian di tingkat seluler, di sini yang sifatnya tadi fagosit, ya, fagosit ada sel MN dan PMN. Kemudian ada sel NK, sel MAS, dan basofil. Itu yang non-spesifik, sedangkan yang spesifik, yang sifatnya humoral, di sini ada sel B atau limfosit B, dia sebagai antibodi, ada imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, imunoglobulin D, dan ada juga imunoglobulin E. Ya. Di mana imunoglobulin G di sini adalah bagian yang terbesar dari imun tubuh, yaitu kurang lebih 75 sampai dengan 80%. Dia beredar di dalam darah di semua cairan tubuh. Jadi semua cairan-cairan tubuh yang sifatnya humoral tadi, itu dia ada imunoglobulin G. Termasuk juga di darah, sehingga dia jumlahnya paling tinggi, 75 sampai 80%. Kemudian juga dia menggunakan aliran darah untuk menuju tempat lokasi masuknya antigen sebagai pertahanan tubuh, bakteri dan virus, mampu menembus plasenta bayi. Juga mampu menembus dan menyelip di antara sel.
sehingga dia mampu menyingkirkan bakteri sampai tingkat yang paling kecil, yaitu di tingkat sel. Ini hebatnya imunoglobulin G. Sedangkan imunoglobulin G itu juga mampu ya mempercepat pengerusakan sel-sel lain untuk menyerang antigen. Itu hebatnya imunoglobulin G. Terus kemudian ada imunoglobulin A, ya, atau antibodi atau imunoglobulin A. Di sini dia melindungi permukaan tubuh dari antigen. Jumlahnya nggak begitu banyak, 10 sampai dengan 15%. Tempatnya di bagian tubuh yang dilapisi selaput lendir, kemudian juga cairan-cairan tubuh. Ya, contohnya di mata, vagina, terus mukosa, kemudian ASI, air liur, getah lambung, sekresi usus, ya, jadi dia yang ada di cairan tubuh, ya. Yang ada di mukosa dan juga yang ada di cairan-cairan tubuh, ini imunoglobulin A. Sedangkan imunoglobulin M itu sebagai antibodi pertama pada saat dibentuk pertama kali, sebagai imun primer, sebagai imun primer. Jadi pada saat bayi, ya, saat bayi usia 6 bulan, ini sudah mampu memproduksi imunoglobulin M, sehingga dia mendapatkan perlindungan dari virus dan bakteri. Kemudian dia terdapat di dalam darah, kemudian kelenjar getah bening dan permukaan sel B. Ada juga imunoglobulin D, yaitu tempatnya di jaringan perut, kemudian melapisi perut, di dada, darah, getah bening, dan permukaan sel B juga, menempel di permukaan sel T juga, kemudian membantu sel T menangkap antigen. Ini jumlahnya nggak banyak ya, cuman 1% saja. Dia lebih berfungsi sebagai trace atau jejak, ya, sebagai jejak supaya gampang diingat. Terus kemudian juga kayak kayak dia sebagai kayak penunjuk, ya, jadi kayak penunjuk jalan. Jadi kalau misalkan kayak orang mencari jejak, itu dia yang matain ranting-rantingnya supaya itu di sini, ya, letaknya dia di sini. Jadi dia lebih sebagai trace-nya aja. Terus kemudian ada juga imunoglobulin D, ya. Ini tempatnya imunoglobulin E maksud saya, terdapat di paru-paru, kulit, kemudian juga selaput lendir. Dia bertugas memanggil pasukan lain untuk menyerang antigen dan menyebabkan reaksi alergi. Jadi kalau imunoglobulin D tadi dia bisa masuk sampai membran sel. Ya, sorry tadi untuk yang trace itu imunoglobulin E ya, bukan D. Imunoglobulin E ini sebagai trace atau jejak. Ya. Imunoglobulin C ini dia lebih ke arah dia bisa mampu masuk sampai membran sel B, kemudian dia mengaktifasi sel B. Kemudian di sini ada sel T atau limfosit T. Kalau sel B, ya, itu dia dibentuknya di sumsum tulang. Ya, sel T limfosit, ya, ini juga dari kata T timus, ya, timus. Jadi dia dibentuknya di timus. Di sini ada TH1, TH2 dan TH3. Jadi T helper, ya. Kemudian ini T sitotoksik, ya, ini untuk supresan. Sel T ini berkontribusi dalam pertahanan imun, kemudian bekerja dengan dua metode, yaitu mengatur operasi dalam sistem imun, jadi dia mengatur strategi, kemudian dia juga sebagai sitotoksik atau pembunuh, ya, natural killer cell tadi. Kemudian dia juga mengaktifkan B cell, ya, agar apa? Agar tadi memperbanyak diri, membelah diri agar imunoglobulinnya itu menjadi tinggi, jadi imun tubuhnya bagus. Ya. Jadi di sini ada T cell atau natural killer cell ini sebagai pembunuh, ya, penanggung jawab apabila masuk antigen yang baru atau juga misalkan pada saat transplantasi itu yang bereaksi kuat itu T cell tadi.
dia juga mengaktifkan sitokin, yaitu sebagai sinyal komunikasi. Jadi sel T tadi dia juga sebagai humas juga, ya. Dia humas untuk mengeluarkan alarm bahwa ada ada penjahat atau ada antigen yang masuk. Kemudian juga ada interleukin, ya, sebagai salah satu dari limfokin yang mempromosikan makrofag sel T. Kemudian juga sebagai T pembunuh, kemudian dia juga sebagai sarana komunikasi, kemudian juga mempromosikan perkembangan agar sel B ini bisa membelah. Ini yang ada, yang tadi saya jelaskan secara fisik tadi, ada kulit tadi ya. Dia tersebar di seluruh tubuh, kemudian juga secara fisikly ini sistem imun itu ada di sumsum tulang, kemudian timus, kemudian juga limfa, saluran nafas, saluran cerna, kemudian juga ada di kelenjar getah bening, saluran kemih, dan jaringan. Dia berasal dari sel prekursor multipoten yang ada di dalam sumsum tulang. Ya, contohnya tadi adalah kulit. Ya. Terus kemudian dia juga ada di pencernaan, ada juga di saluran pernafasan, ada di saluran cerna, ya, di kulit itu sebagai barier fisik, barier kimia, dan flora bakteri. Terus kemudian juga di membran mukosa, ini ada barier fisik dan barier kimiawi. Di saluran pernafasan itu ada di membran mukosa dan epitel bersilia. Di saluran cerna itu ada di membran mukosa, kemudian di asam basa dan di flora bakterial. Secara biokimia, ini lisosim itu ada di keringat, kemudian ludah, kemudian di air mata, kemudian juga ASI. Dia menghancurkan dinding sel kuman. Dia menghancurkan dinding sel kuman baik gram positif maupun gram negatif. Jadi entah itu negatif atau positif, semuanya dihancurkan oleh lisosim. Selain itu ada juga laktoferin dan asam neuraminik yang ada di dalam ASI sebagai antibakteri E. coli dan juga Staphylococcus. Kemudian juga ada HCl sebagai enzim proteolitik, kemudian juga ada di empedu. Dia lebih ke arah mencegah agar lingkungannya, ya, lingkungan di mana dia ditempati, itu tidak terjadi infeksi bakteri. Nah, laktoferin dan transferin ini juga dari makrofag, dia juga berfungsi sebagai pengikat zat besi. Sedangkan yang ada di dalam sistem humoral, ini ada CRP sebagai protein fase akut, ya. Jadi pada saat masih ada pertama kali antigen itu masuk, dia akan meningkat, ya. Meningkat, kemudian juga pada saat terjadinya kerusakan jaringan. Ya. Cara kerjanya tadi dengan opsonisasi buntel, ya. Kemudian CRP ini melapisi bakteri sehingga mudah dikenali, jadi sebagai trace atau jejak agar dia mudah dikenali. Kemudian akhirnya dimakan oleh makrofag dengan cara fagositosis. Selain itu juga ada interferon. Dalam sistem humoral itu ada CRP, kemudian ada interferon. Ini interferon itu sebagai glikoprotein. Jadi glukosa dan juga protein yang dihasilkan sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus. Jadi kalau orang sakit, ya otomatis dia kekurangan energi. Kenapa dia lemes? Ya karena ini tadi banyak diproduksi interferon, glukosanya dan proteinnya itu dikeluarkan. Agar apa? Ya agar tubuhnya jadi kuat dan tidak terjadi infeksi. Selain itu interferon itu akhirnya menginduksi sel di sekitar sehingga resisten terhadap virus. Jadi protein ditingkatkan, glukosanya dinaikkan, energinya dinaikkan, sehingga akhirnya di tempat di mana ada virus, dia itu lebih kuat, lebih bagus. Jadi dia lebih kuat dibanding virusnya. Jadi virus masuk pun dia nggak masalah, ya. Jadi kenapa ada orang di sekitarnya pilek, ya, dipilek tapi dia nggak ketularan karena apa? Karena sistem interferonnya dia bekerja bagus, glukosa proteinnya tinggi. Ya. Kemudian di sini juga interferon dia mengaktifkan
natural killer cell juga, ya. Kemudian juga mengaktifkan limfosit atau sel darah putih. Jadi dia bukan hanya sekedar bekerja meningkatkan glukosa dan protein yang ada di dalam tubuh, tetapi dia juga mengaktifkan sistem sel tadi, entah itu natural killer cell, semua sistem limfosit itu diaktifkan. Hingga tadi yang saya jelaskan sedikit bahwa sebaiknya vaksin diberikan memang dalam kondisi tubuh anak benar-benar sehat. Kalau anak ini habis sakit ataupun dia dalam kondisi sakit, ya sebaiknya jangan, sebaiknya. Tapi itu monggo saja, kita hanya berdasarkan sistem respon imun tubuh harusnya seperti itu. Kemudian ada juga komplement ya. Komplement ini untuk meningkatkan fagositosis dengan cara menghancurkan membran bakteri. Kemudian melepaskan bahan kemotaktik ya. Di sini adalah makrofag ya, makrofag menuju ke tempat bakteri ya. Kemudian terjadilah proses opsonisasi. Opsonisasi dibuntel tadi memudahkan makrofag mengenali, kemudian dia memakan bakteri. Ya, dengan apa? Dengan TD9. Kemudian dia mengaktifkan C1 dan C9. Kemudian juga mengaktifasi C3 sehingga kadar C3 serum itu naik, kemudian terjadilah gambaran biologi konsentrasi C, sehingga terjadi aktivasi interaksi terhadap sel sasaran. Ini di tingkat seluler ya terjadi sel fagosit, di mana tadi ada monosit, makrofag, neutrofil, dan juga eosinofil yang bekerja. Kemudian juga ada sel nul atau natural killer cell. Ya, tadi sudah saya jelaskan sedikit, monosit atau makrofag ini sifatnya dia fagosit. Basofil ini untuk mengeluarkan histamin, eosinofil untuk reaksi alergi, dan neutrofil ini juga sebagai fagosit. Dan di sini ada eritrosit, ya, eritrosit atau sel darah merah, di mana sel darah merah ini dia berikatan dengan oksigen. Oksigen itu sebagai makanan utama otak, ya. Glukosa dan oksigen itu makanan utama otak. Jadi otak ini agar juga bisa bekerja maksimal untuk bisa mendukung semua sistem yang sedang berjalan, termasuk juga memberikan oksigenasi pada tempat-tempat di mana dia dia berada. Jadi di dalam sel darah intinya untuk membuat agar otak kita bisa bekerja maksimal, jadi mesinnya itu bisa bekerja optimal. Terus kemudian di sini ada natural killer cell yang tadi dia sebagai pembunuh, ya, pembunuh lini pertama. Jadi dia kopasus ya, kopasusnya tubuh untuk membunuh sampai akhir ya, sampai titik darah penghabisan. Kemudian ada sel mediator ya, basofil, mastosit, dan juga trombosit. Ini trombus dia untuk membuat gumpalan atau nyumbat, ya, nyumbeti tadi yang luka. Terus kemudian ada mastosit, ada basofil juga. Sel NK atau sel natural killer ini dia sifatnya sitotoksik, ya, terutama terhadap virus dan juga keganasan. Jadi sel-sel kanker ini yang paling bekerja adalah natural killer cell tadi. Dia diaktifasi oleh interferon. Jadi kalau interferonnya bagus, natural killer cell-nya juga bekerjanya luar biasa. Kemudian ada monoklear ya, MN atau monosit. Di sini juga makrofag ini adalah MN. Dia siklus hidupnya lama, dia mempunyai granul. Granulnya tadi fungsinya untuk nembaki ya, untuk nembaki virus bakteri yang masuk dalam tubuh. Kemudian dia juga mengaktifasi limfosit, komplement, dan interferon, serta sitokin. Gerakannya lambat, 7-8 jam. Jadi di sini sama kayak mesin ya, mesin pembunuh gitu ya. Ada yang kecepatannya tinggi, ada juga yang kecepatannya rendah. Kalau ini lambat, mononuklear ini MN, tetapi ada juga PMN, ya, gerakannya cepat, dia nembakinya cepat. Ya. Jadi bakterinya selain ditembaki lambat, dia juga ditembaki cepat. Gitu. Siklus hidupnya pendek, ya. Dia juga gerakannya cepat 2-4 jam, dia fungsinya untuk mengaktifasi enzim hidrolitik dan laktoferin. Ya, jadi dia ada di enzim hidrolitik dan laktoferin itu untuk
PMN, sedangkan MN itu ada di lisosim, komplement, interferon, dan sitokin. Nah, ini yang memfagosit, yang nyaploi. Ya. Di sini adalah makrofag, monosit, segmen, eosinofil, dan neutrofil. Ini dia nyaploi bakteri. Bakteri, virus, jamur itu dicaploi di dalam tubuh. Dia memakan, kemudian memasukkan, kemudian dihancurkan. Nah, di sini dia dibantu oleh C3A, C5A, C567, kemudian kemotaksis ya, dalam bentuk gerakan-gerakan supaya dia gerakannya lebih cepat untuk nyaplok. Kemudian ada C3B sebagai pengenalan antigen tadi masuk ke dalam sasaran, kemudian dia bisa difagosit. Selain itu dia juga membuat opsonin antibodi merangsang leukosit untuk menyerang antigen. Nah, proses fagositosis ini terdiri dari kemotaksis, yaitu gerakan sel fagosit ke tempat infeksi. Setelah dia bergerak kemudian ditelan. Setelah ditelan, diemplok itu dicaplok, kemudian dimakan, difagosit, dikemah-kemah dengan pembentukan fagosum, kemudian dia dibunuh dengan menggunakan lisosom H2O2, kemudian mieloperoksida, kemudian membentuk fagolisosum. Ya. Ini proses fagositosis sama seperti tadi. Ya. Jadi pertama tadi fagosit memakan patogen, terus kemudian dia bergerak, memakan, terus kemudian dia ngemah-ngemah, kemudian dia membunuh, kemudian mencerna. Ini tadi sudah. Di sistem imun spesifik adaptif ini yang penting tubuh itu mampu mengenali benda asing, mampu mengenali antigen. Kemudian dihancurkan. Ya, tadi sudah ada aktif dan juga ada pasif. Dasarnya adalah ingatan atau memori. Sehingga kalau ada pertanyaan, misalnya kalau orang yang sudah kena COVID misalkan, apakah dia bisa kena COVID lagi? Jawabannya harusnya secara teoritis tidak. Tapi kenapa Bu itu kok ada yang bisa kena COVID lagi? Mungkin ya waktu ada di dalam darah ya, itu dia masih ada istilahnya kayak apa ya, kerangkanya ya, kerangka bakteri virusnya ini dia baru mati tapi masih belum hilang semuanya. Sehingga ketika dia dicek ya, dia masih ada di situ karena kurang lebih ada teori yang mengatakan hilang itu kurang lebih sama seperti pergantian sel itu, sel darah merah itu 28 hari sekali, ada juga yang mengatakan 3 bulan. Setelah 3 bulan, ada juga yang mengatakan 32 atau 38 hari gitu ya. Jadi kurang lebih ya, kita anggap aja durasi 1 sampai 3 bulan itu baru bersih. Jadi kemungkinan 1 bulan, 2 bulan, lah kok bisa kena COVID lagi. Itu sebetulnya mungkin bukan COVID ya, mungkin bukan COVID tapi gejalanya mirip COVID, tapi ndelalah pas dicek lab itu kerangkanya masih ada, atau mungkin yang mirip COVID ya. Karena virus itu untuk perkembangbiakannya itu luar biasa cepat dia bermutasi. Dia cepat bermutasi, mungkin dia sudah kawin dengan jenis yang lain, dia membentuk varian baru yang mungkin gejalanya karena memang asalnya dari COVID-19 dia sudah membentuk gejala istilahnya yang kelihatan seperti itu, tapi sebetulnya dia tidak spesifik COVID-19. Jadi kalau yang sudah terinfeksi COVID, dia nggak akan kena COVID lagi. Termasuk juga kenapa kalau ada orang kena cacar gitu ya, dia kena cacar, tapi kok besok masih kena cacar lagi, coba Anda lihat, itu mesti jenisnya beda. Ataupun kalau misalkan dia terkena, itu dia tidak akan separah seperti yang dulu. Karena apa? Sistem imun tubuh ini sudah bekerja. Kenapa dia nggak separah yang dulu? Kenapa dia masih kena? Ya, karena pas dia kena, sistem imun tubuhnya pas lagi jelek. Kalau dia sistem imun tubuhnya dia pas bagus, dia nggak akan terkena lagi. Jadi dasarnya di sini adalah ingatan atau memori. Apapun yang sudah masuk ke dalam tubuh itu akan diingat. Diingat sehingga dia tidak terinfeksi itu lagi karena sistem imun tubuh bekerja, tapi juga harus diingat bahwa tubuh kita harus selalu dalam kondisi fit, ya dalam arti protein yang ada di dalam tubuh kita harus bagus, jadi gizinya harus baik lah intinya itu. Juga istirahatnya cukup ya. Ini tadi sama seperti penjelasannya tadi ya, respon imun spesifik itu. Tadi yang pertama adalah sel B,
ini menemukan antigen, kemudian menangkap, kemudian setelah itu dia menunggu aktivasi dari T helper, ya T helper. Jadi kalau udah ditemukan, ditangkap, dinengkesek. Nah, kira-kira ini berbahaya atau tidak? Ini nunggu dari T helper, tunggu dari humas, ya. Tunggu dari humas. Terus kemudian humasnya udah keluar, ternyata dia harus dibunuh, ya. Dia harus dibunuh, ya udah dibunuh. Kemudian sel B ini dia akan memperbanyak diri, kemudian juga akan mengingat. Selain itu, sel plasma ini antibodi di seluruh tubuh ini akan digerakkan ya dengan cara apa? Dengan pembelah diri sehingga imun tubuhnya meningkat. Ya. Sedangkan antibodi itu juga dia akan memakan bakteri yang sudah istilahnya ditempel tadi, yang sudah dikenali atau sudah dicaplok, sudah diikat tadi. Ya. Kemudian bakteri ini akan diingat terus selamanya oleh tubuh. Ini respon imun tubuh yang humoral tadi sudah ya. Lebih banyak diperankan oleh limfosit B dengan rangsangan antigen, dengan cara proliferasi atau membelah diri tadi, akhirnya terjadilah diferensiasi, aktivasi sel plasma, membentuk antibodi, sehingga terjadilah pertahanan tubuh terhadap bakteri di ekstrasel, kemudian dia akhirnya menetralisir toksin yang masuk. Sedangkan sistem seluler atau cell mediated immunity atau CMI ini lebih banyak diperankan oleh limfosit T, ya. T helper, T sitotoksik, ya. Terus T supresan, terus di sini lebih ke arah dia pengenal, ya. Kemudian pertahanan terhadap bakteri intrasel, terhadap virus, jamur, parasit, dan juga keganasan. Di sini ada antibodi dependent cellular sebagai imun respon, dia sebagai sel 0 atau sel K. Sel T ini dibentuk di sumsum tulang ya. Dia pematangannya ada di timus, dibentuknya di sumsum tulang, dia pematangannya di timus atau gampangannya itu ya gampangannya dia dibentuknya di timus gitu soalnya. So ini untuk menggampangkan T itu timus gitu. Kalau B tadi dia di sumsum. Jadi sumsum itu membentuk limfosit B dan juga membentuk limfosit T. Tetapi yang limfosit B tetap dimatangkan di sumsum, sedangkan yang limfosit T dia dipindah dimatangkan di timus. Mempunyai pertanda pemukaan untuk membedakan dengan sel B dengan pemeriksaan roset. Jadi pemeriksaan khusus. Kemudian mempunyai pertanda ini sebagai cluster differentiation, sel T dalam berbagai fase pertumbuhan. Kemudian dia sel T ini juga mempunyai fungsi sebagai petanda. Ya. Konkanavalin A dan beta-agglutinin. Fungsinya sel T di sini ada membantu sel B dalam memproduksi antibodi, mengenal dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus, mengaktifkan makrofag dalam fagositosis, mengontrol ambang dan kualitas sistem imun. Ya, sel T di sini ada T helper, T suppressor, T delayed, hypersensitivity, dan T sitotoksik. Ini gambar dari sel T. Ya. Dia di sini sukanya dia makan sel kanker. Ya. Sel kanker dia bekerja lebih memakan sel-sel yang memang sel-selnya itu bukan sel tubuh. Ya. Tetapi kalau akhirnya ini dimakan sudah habis, sedangkan tidak ada T supresan, ya akhirnya dia makan tubuh sendiri. Sel tubuh sendiri dimakan, ya diserang tadi. Karena dia fungsinya lebih sebagai pembunuh. Ya, pembunuh bentuknya bulatan-bulatan kecil dikelilingi oleh sel kanker sebagai bulatan besar. Cilik ning mandi, cilik ning rasa, kendel pisan. Nah, ini sel B ya, dibentuk dimatangkan di sumsum tulang. Imunitas diperantarai oleh antibodi, jadi lebih ke arah antibodi, sama ini ada granul-granulnya, peluru-pelurunya untuk nembaki. Dia ada di limfo dan kelenjar limfo, beredar di darah dan limfo sebagai rangsangan antigen pertama terbentuknya imunoglobulin M saat bayi tadi usia 6 bulan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya akan terjadi switching atau pembentukan imunoglobulin A, E, D, dan juga G. Nah, ini gambar ya, kurang lebih imun tubuh kita. Tadi ada nodus limfo, timus, sumsum tulang, dan juga limfo.
Ini sirkulasi tadi limfosit dibentuk di sumsum tulang dan juga terbentuk di timus. Ini dibentuknya B maupun T terbentuknya di sumsum, kemudian pematangan T itu ada di timus. Ya, jadi sumsum tulang T-nya di sini dia pindah ke timus, setelah dia di timus ya akhirnya dia masuk ke kelenjar limfe, dia juga masuk di limfe, kemudian di kelenjar getah bening, kemudian dia masuk di peredaran darah. Antigen ini sifatnya dapat melekatkan antibodi pada antigenik atau determinan atau epitop. Ya, jadi antigen yang masuk tadi ditempel, dapat merangsang pembentukan antibodi. Antigen yang baik, ini yang mudah ditangkap, itu lebih dari 40.000. Terus kemudian dia kaku, strukturnya kaku. Jadi angel bergerak ya. Kemudian dia merupakan molekul asing yang belum pernah ada di dalam tubuh. Kalau enggak seperti virus HIV ya. Kalau HIV itu dia hampir seperti fotokopi CD4 ya. Dia bentuknya persis sama seperti antibodi tubuh ya. Jadi seperti CD4 sehingga tubuh tidak mengenali bahwa itu adalah molekul asing sehingga dianggap sebagai molekulnya sendiri sehingga tubuh tidak membentuk sistem imun ya. Tidak membentuk sistem imun sehingga yang terjadi imunitas tubuhnya makin turun karena apa? Karena dia dianggap bukan asing sehingga antigen yang baik di sini dalam arti antigen yang mudah dikenali oleh tubuh dia harus merupakan molekul yang asing bukan yang sudah dikenali oleh tubuh. Terus baik larut atau tidak larut ini enggak masalah karena semuanya mampu dikenali. Kemudian dia cepat dihancurkan oleh sel tubuh, kemudian juga jumlah antigennya itu sebaiknya sedikit. Kalau banyak ini juga susah untuk dihancurkan oleh tubuh karena harus menguras semua yang ada. Ini contoh dari gambar antigen tadi ya. Macamnya tadi ada, kalau saya nyingkatnya gampangannya gamet gitu ya. GAMED. Tadi sudah saya sebutkan fungsi-fungsi dari imunoglobulin. Terus kemudian ini ada antigen ya. Jadi antigen ini nanti akan melekat ya, melekat di antibodi di sini. Kemudian akan dipresentasikan iki loh, ya. Ini dia perlu dimatikan nggak sih, perlu dibunuh nggak sih, gitu ya. Ini imunoglobulin G sebagai antibodi utama di sirkulasi, mengikat patogen, mengaktifkan komplement, meningkatkan fagositosis. Imunoglobulin M ini di sirkulasi antibodi terbesar, kemudian mengaktifkan komplement, menggumbalkan sel. Imunoglobulin A ini ada di saliva dan juga di susu, mencegah patogen menyerang sel epitel termasuk juga traktus digestivus dan respiratori. Ada imunoglobulin D, dia ada di sirkulasi dan jumlahnya paling rendah. Ini menandai kematuran sel B. Jadi sel B kira-kira dia sudah matang, sudah mampu menyerang atau tidak. Imunoglobulin E, membran berikatan dengan reseptor basofil dan sel emas dalam jaringan. Bertanggung jawab dalam respon alergi dan melindungi dari serangan parasit dan juga cacing. Sistem imun tadi dibagi menjadi spesifik dan non-spesifik. Yang non-spesifik dan spesifik ini tidak dapat dipisahkan secara tegas karena mereka saling saling berkolaborasi. Jadi kalau tadi antibodi B, ya limfosit B, limfosit T, termasuk juga ada makrofag, terus kemudian sistem alergi tadi ya, itu tidak bisa dipisahkan karena mereka merupakan satu kesatuan. Sedangkan respon imun ini kalau tidak terkendali, ya akan menjadi autoimun. Kalau terkendali, dia sudah selesai reaksi alerginya. Nah, selain autoimun, ini juga bisa terjadi keganasan. Keganasan. Jadi kalau tadi dia membelah terus, ya akhirnya terjadi keganasan. Hipersensitivitas ini yang sering terjadi adalah reaksi alergi, di mana kondisi respon imun ini menimbulkan reaksi yang berlebihan atau reaksi yang tidak sesuai atau yang berbahaya bagi host. Nah, ini terjadinya bisa dalam beberapa menit atau juga dalam jangka waktu yang lama. Ini misalkan contoh anafilakse sistemik atau alergi. Ini biasanya yang pertama berperan adalah histamin sebagai fungsi sebagai vasodilator untuk membuka. Ya. Kemudian terjadi peningkatan permeabilitas kapiler, terjadi juga kontraksi otot, jadi vasodilatasi dan juga vasokonstriksi. Kemudian juga ada prostaglandin.
dan juga tromboksan. Prostaglandin ini lebih ke arah konstriksi, kemudian selain konstriksi dia tromboksan, trombus, membentuk trombus, jadi disumbat, ya. Disumbat kemudian kayak dipres, ya, dipres, terjadi konstriksi, terjadi peningkatan permeabilitas kapiler. Ya. Dia lebih mengaktifasi pada agregasi trombosit. Itu kurang lebih tentang imunologi, sehingga kalau tadi obat-obatan untuk imunologi lebih ke arah bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh. Yang terjadi di dalam tubuh adalah alergi, ya. Alergi, reaksi inflamasi. Obat-obat untuk antiinflamasi adalah obat-obat kortikosteroid. Ya. Kortikosteroid tadi sudah disebutkan oleh teman Anda. Ya, tadi ada prednison, dexa, betametason, metilprednisolon, ada triamnisolon, kemudian chlorcortisolon, kemudian prednisolon. Kalau tadi ada apa ya, baktesin apa yang disebutkan oleh teman Anda tadi, itu lebih ke arah antibiotiknya. Ya. Jadi lebih diarahkan juga untuk membunuh bakteri itu dengan menggunakan antibiotik. Dulu obat-obat imunosupresan di sini seperti dexamethasone, kemudian prednison, itu hampir seperti obat dewa. Karena menganggap bahwa setiap kali ada orang sakit, itu mesti terjadi respon inflamasi, sehingga dia bisa diredakan dengan memberikan dexamethasone. Tetapi untuk sekarang, itu pengobatan dengan menggunakan imunosupresan tidak dianjurkan lagi. Karena apa? Karena reaksi inflamasi pada saat orang sakit itu adalah proses yang biasa yang memang dilakukan oleh tubuh, ya. Terjadi kemerahan, gatal, karena apa? Ya, kemerah karena terjadi vasodilatasi, ya. Karena adanya reaktivasi dari histamin ini tadi, tubuh mengeluarkan histamin, jadi gatal, terjadilah proses vasodilatasi. Selain itu juga ada vasokonstriksi dan juga tromboksan, ya. Jadi dia merah, terus kemudian di situ karena merah, kemudian juga ada peningkatan suhu, panas. Ya. Jadi tidak semua panas pada saat sakit itu merupakan reaksi infeksi. Ada masanya, memang masa inkubasinya dia harusnya sudah selesai. Masa tubuh untuk membakar virus dan bakteri, ini harusnya dia sudah selesai. Nah, apabila masa itu sudah harusnya selesai, atau kok dia nggak selesai, nah itu bisa baru dikatakan dia infeksi. Sehingga tidak semuanya itu dibutuhkan antibiotik dan tidak semuanya dibutuhkan obat antiinflamasi. Seperti tadi dexamethasone dan prednison seperti yang sering kita gunakan pada waktu dulu hampir semua sakit itu sehingga dikatakan sebagai obat dewa. Memang proses inflamasi akan cepat selesai. Proses peradangan akan cepat selesai dan cepat sembuh. Tetapi akibat kedepannya adalah menekan sistem imun tubuh apabila sering digunakan dan dalam jangka waktu panjang. Akhirnya tubuh wegah lagi karena setiap kali dia melakukan proses inflamasi sudah dihalangi dengan obat, ya akhirnya tubuh wegah lagi membuat proses inflamasi, hingga akhirnya sistem imun tubuh mengalami penurunan, ya. Bisa juga terjadi autoimun, ya karena apa ya? Karena penggunaan obat yang kurang tepat, gitu ya. Saya rasa penjelasan saya tentang imunologi saya cukup sampai sini dan dilanjutkan dengan pembahasan pertanyaan dari teman-teman Anda tadi. Silakan untuk kelompok yang presentasi untuk menjawab pertanyaan teman Anda.